Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Soal nilai tukar rupiah yang dalam beberapa hari ini nyaris menyentuh level 17.000 per dolar Amerika Serikat itu, ini Pak, sekarang ini banyak sekali disoroti ya. Banyak sekali yang memperbincangkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan di balik pelemahan itu memang muncul kekhawatiran yang jauh lebih mendalam. Apakah independensi Bank Indonesia sedang diuji oleh perubahan konstelasi kekuasaan di puncak lembaga tersebut? Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio secara terbuka mengakui bahwa isu-isu yang berkembang terkait calon deputi gubernur BI ikut mempengaruhi persepsi pelaku pasar dan menyebabkan tekanan terhadap rupiah. Kendati begitu, Peri menyatakan bahwa BI tetap siap melakukan intervensi besar-besaran di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan dia memastikan cadangan devisa negara cukup kuat untuk tujuan tersebut. Namun kan pasar tetap bereaksi sensitif terhadap isu politik yang berseliweran di tengah perdebatan publik itu. Peri Warjio mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan dalam jumpa pers daring di Jakarta hari Rabu 21 Januari 2026. Dan ini merupakan pengakuan terbaru bahwa pasar tidak hanya menilai kebijakan moneter, tapi juga lingkungan politik yang diyakini bisa mempengaruhi keputusan BI di masa depan. Dapat kami sampaikan bahwa perkembangan nilai tukar ini memang dipengaruhi baik oleh faktor-faktor global maupun faktor-faktor domestik. Seperti tadi kami sampaikan, faktor-faktor global itu terkait tentu saja kondisi global, baik karena geopolitik, kemudian juga kebijakan tarif Amerika, tapi juga tingginya US Treasury yield baik 2 tahun sama 3 tahun, juga lebih rendahnya bahkan kemungkinan Fed Fund Rate turun yang lebih kecil. Di samping juga kondisi-kondisi lain yang menyebabkan dolar menguat dan terjadi aliran modal keluar dari emerging market ke negara maju termasuk Amerika. Seperti tadi kami sampaikan, pada tahun 2026 ini terjadi net outflow 1,6 miliar dolar Amerika Serikat data hingga 19 Januari 2026. Itulah faktor-faktor global. Juga ada faktor-faktor domestik. Tentu saja tadi kami sampaikan aliran modal asing keluar, juga karena juga ada kebutuhan falas yang besar dari sejumlah korporasi termasuk oleh Pertamina, PLN maupun juga Danantara, dan juga persepsi pasar. Ini persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan deputi gubernur. Yang tadi kenapa kami tegaskan bahwa proses pencalonan deputi gubernur adalah sesuai undang-undang, tata kelola, dan tentu saja tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang tetap profesional dengan tata kelola yang kuat. Dan tentu saja pelemahan nilai tukar itu juga terjadi di berbagai negara. Kami tegaskan, Bank Indonesia tidak segan-segan. Kami melakukan intervensi dalam jumlah besar, baik di intervensi non-delivery forward maupun di dalam negeri, non-delivery forward di pasar luar negeri maupun di dalam negeri, spot dan DNDF. Kami akan jaga stabilitas nilai tukar rupiah dan akan membawanya untuk menguat, didukung oleh kondisi fundamental ekonomi kita yang baik, termasuk imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, demikian juga prospek ekonomi yang membaik. Langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah yang kami tingkatkan itu juga didukung oleh kecukupan cadangan devisa. Cadangan devisa kami cukup besar dan lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Sebagaimana kami sampaikan dalam berbagai kesempatan, memang cadangan devisa kami kumpulkan pada saat masuk dan kami gunakan, tidak segan-segan kami gunakan cadangan devisa itu untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Kami meyakini rupiah akan stabil dan bahkan akan cenderung menguat. Nah, yang sangat menarik memang ini salah satu isu utama yang mengemuka adalah pencalonan Thomas Ciwandono yang saat ini dia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sudah dikirim ke DPR sebagai salah satu nama yang diajukan menjadi salah satu nama untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia. Nanti ini harus menjalani dulu fit and proper test di DPR ya. Dan Gubernur Bank Indonesia mengakui bahwa nama-nama itu berasal dari Bank Indonesia ya. Bank Indonesia mengusulkan kepada Presiden dan kemudian Presiden mengirimkan namanya ke DPR. Ini menyusul pengunduran diri Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Mengenai proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang sekarang sedang berlangsung di DPR RI sebagai berikut. Pertama, proses pencalonan Deputi Gubernur tersebut sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Juda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2026 dengan surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Bapak Presiden dengan tembusan kepada Ketua DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia. Kedua, untuk proses pengisian jabatan sebagai pengganti Bapak Juda Agung tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, termasuk memperhatikan persyaratan anggota Dewan Gubernur, saya sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 14 Januari 2026 menyampaikan kepada Bapak Presiden rekomendasi usulan 3 calon Deputi Gubernur, yaitu Bapak Thomas Ciwandono, Bapak Diki Kartikoyono, dan Bapak Solikin M. Juhro. Ketiga, selanjutnya Bapak Presiden telah menyampaikan usulan 3 orang calon Deputi Gubernur tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan sebagaimana ketentuan dan proses pengaturan dalam undang-undang. Kita tentu saja serahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari 3 orang calon Deputi Gubernur tersebut. Keempat, kami tegaskan bahwa proses pengisian jabatan Deputi Gubernur tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Perlu diketahui bahwa pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan oleh Dewan Gubernur secara kolektif kolegial. Rekomendasi keputusan dirumuskan dan direkomendasikan melalui komite-komite yang ada. Proses pengambilan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Tentu saja bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kabar pencalonan ini kemudian sekarang ini mencuat ke publik dan ini juga nggak kalah serunya ini pembahasannya, apalagi kemudian dikaitkan dengan soal melemahnya nilai rupiah. Karena hal itu diduga memicu kekhawatiran di pasar global. Laporan dari sejumlah media internasional menyebut bahwa kekhawatiran terhadap independensi bank sentral ikut memicu tekanan terhadap rupiah hingga mencapai rekor yang rendah ya terhadap dolar Amerika Serikat. Reuters misalnya melaporkan bahwa rupiah sempat anjlok akibat kekhawatiran tersebut meskipun kemudian sempat berangsur pulih.
Sementara itu kalau laporan dari Financial Times itu menyatakan bahwa kekhawatiran investor mencuat karena profil profesional dari Thomas Jiwandono yang dinilai lebih dekat dengan dunia politik dan fiskal dibanding teknokrasi moneter. Siapa Thomas Jiwandono ini? Nama lengkapnya adalah Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono. Dia lahir pada tanggal 7 Mei 1972. Ini dia lahirnya di Jakarta sebagai anak pertama dari pasangan Sudrajat Jiwandono dan Bianti Ningsih Miderawati Joyo Hadikusumo. Ini Bianti ini adalah kakak kandung dari Presiden Prabowo Subianto. Dan artinya dia ini, Thomas Jiwandono ini adalah keponakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Karena ibunya kakak kandung ya. Sementara Sudrajat Jiwandono ini, bapaknya ini pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ini dia menjadi Gubernur Bank Indonesia tahun 1993 sampai 1998 dan waktu itu diberhentikan oleh Presiden Soeharto di tengah kerusuhan menjelang reformasi. Nah, kalau kemudian disebut bahwa Thomas Jiwandono, kalau kita baca dari kurikulum dia, misalnya kurikulum vitae dia, ya latar belakang moneternya itu ya karena bapaknya aja yang menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dia ini kan menyelesaikan pendidikan tingginya di Amerika. Dia mengambil jurusan sejarah di Haverford College di Pennsylvania. Kemudian dia menempuh studi lanjut di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Ini di Washington DC. Dengan fokus pada hubungan internasional dan ekonomi internasional. Latar belakang pendidikan ini memberi basis akademik yang luas dalam kajian global. Tetapi tidak secara khusus ini dia disiapkan sebagai teknokrat moneter seperti yang biasa ditemui pada pimpinan-pimpinan bank sentral. Kalau melihat karir profesionalnya setelah dia menyelesaikan pendidikan di Amerika sampai S2, Thomas itu justru malah memulainya sebagai wartawan dunia jurnalistik. Dia pernah bekerja sebagai wartawan di majalah Tempo pada tahun 1993 dan kemudian pindah ke Indonesia Business Weekly itu pada tahun 1994. Di Indonesia Business Weekly ini yang menempatkan dia sebagai pengamat ekonomi politik, tapi sekali lagi bukan sebagai pembuat kebijakan moneter. Dan dia memang pernah juga bekerja di sektor keuangan termasuk sebagai analis keuangan di Willook Network Securities di Hong Kong. Setelah itu dia memasuki ke berbagai perusahaan dan kemudian menjadi pengurus Partai Gerindra. Jadi dari latar belakangnya dia tidak pernah punya pengalaman di kebijakan fiskal ya maksud saya, dan juga moneter. Secara resmi kemudian kan dia dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan. Ini posisi Wakil Menteri Keuangan ini ada nomor 2 di waktu itu ya. Wakil Menteri Keuangan 2 begitu sebutnya pada Juli 2024 ini akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang periode kedua. Dan kemudian ketika Prabowo membentuk kabinetnya, itu dia kembali dipercaya. Waktu itu dia mendampingi Sri Mulyani dan belakangan kan Sri Mulyani diganti oleh Purbaya Yudi Sadewa. Hubungan keluarga dengan presiden ini yang membuat pencalonan Thomas Jiwandono itu menjadi sensitif ya. Karena kan reputasi independensi Bank Indonesia yang selama ini menjadi pilar kepercayaan pasar. BI selama ini dipandang sebagai institusi yang bertindak bebas dari intervensi politik eksekutif. Sehingga keputusan suku bunga, stabilitas moneter, dan intervensi nilai tukar dinilai berdasarkan teknokrasi, data, dan prediktabilitas kebijakan, bukan hubungan kekuasaan antara politik dan patronase. Sejumlah media memang menyebut bahwa rupiah mengalami tekanan langsung setelah pencalonan itu mencuat, dan itu juga diakui tadi oleh Gubernur Bank Indonesia ya. Dan sejumlah analis publik dan media internasional menyebut bahwa calon yang terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan eksekutif berpotensi membawa risiko bagi kredibilitas Bank Indonesia di mata investor global. Walaupun secara resmi pemerintah misalnya melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pencalonan Thomas tidak akan mengancam independensi Bank Indonesia dan dia meninggalkan posisi politik partai serta jabatan yang dia pegang saat di Bank Indonesia nanti. Memang ini kemudian Gerindra sendiri juga sudah menyatakan bahwa Thomas Jiwandono sudah mundur sebagai kader Partai Gerindra. Tapi kan masalahnya ini di balik isu ini adalah isu ada tukar guling. Mengapa orang seperti Yuda Agung, ini Deputi Gubernur Bank Indonesia, tiba-tiba mengundurkan diri? Dan kemudian Thomas Jiwandono yang masuk menggantikan dia, diperkirakan akan seperti itu nantinya. Sementara Yuda Agung dikabarkan juga dia yang akan menggantikan posisi Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Nah ini kan media kemudian menyebutnya sebagai tukar guling. Jika Bank Indonesia dianggap kompromi terhadap tekanan politik,
maka ini dampaknya bisa serius karena setiap keputusan suku bunga bisa dianggap sebagai alat politik ekonomi. Setiap intervensi di pasar valuta asing bisa dipandang sebagai agenda pemerintah. Kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka panjang rupiah itu bisa melemah kalau seperti ini. Apalagi kemudian kalau tiba-tiba nantinya itu Sudrajat Jiwandono dipromosikan nanti menjadi Gubernur Bank Indonesia karena Peri Warjio kan ini dia masa jabatannya yang kedua itu juga di eranya Pak Jokowi. Jadi nanti dia juga masa jabatannya akan segera berakhir begitu. Saya belum cek sampai sampai tahun berapa dia itu menjadi Gubernur Bank Indonesia, tapi dia diperpanjang masa jabatannya itu untuk yang periode kedua di eranya Presiden Joko Widodo. Dalam konteks ini pelemahan rupiah bukan semata soal angka, tapi persepsi bahwa kebijakan moneter rentan terhadap dinamika politik kekuasaan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.